Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Medisha Vega Kartika Putri sebagai perwakilan dari SMA Negeri 1 Pati. Dewan Juri yang terhormat, angka kelahiran kini kian bertambah setiap tahunnya. Seiring bertambahnya tahun, semakin banyak anak yang lahir dan semakin banyak masyarakat kita yang menjadi orang tua. Saat ini, sebelum menjadi orang tua, para pasangan suami istri sebelumnya juga sudah dibekali dengan penataran dari posyandu dan ibu-ibu PKK yang membekali mereka dengan ilmu-ilmu dan kiat-kiat terkait dengan cara mengurus anak dan pola asuh anak yang baik. Tak hanya itu, saat ini kondisi perkembangan pola asuh juga kian meningkat dengan adanya suatu bantuan dari sumber-sumber yang terpercaya, baik itu dari dokter maupun dari internet. Dengan berlangsungnya status quo kami yang sudah cukup baik hingga saat ini, bukankah tidak mungkin lagi dan tidak perlu lagi kita melakukan suatu tes uji kelayakan bagi orang tua sebelum mereka memiliki anak? Karena menjadi orang tua bukanlah ajang berkompetisi dalam hal nilai dan pengetahuan saja yang termuat dalam selembar kertas, namun menjadi orang tua dan mengurus seorang anak bukanlah sebuah teori yang bisa dipelajari hanya dengan buku-buku dan juga pendapat seorang ahli sebagai patokannya. Menjadi orang tua sendiri adalah hal yang lebih besar dari itu semua, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu saya di sini sebagai tim oposisi sangat menentang mosi perdebatan kita pada siang hari ini. Kami memberikan mekanisme yang lebih baik dan efektif guna mempersiapkan kemampuan dan kematangan pengetahuan orang tua tanpa perlu melakukan tes uji kelayakan tersebut, melainkan dengan melanjutkan dan meneruskan program-program yang telah ada saat ini, yaitu program pranikah dan juga program persiapan bagi pasangan suami istri sebelum mereka memiliki anak. Hal tersebut kami lakukan demi menciptakan hubungan yang harmonis dan selaras serta sesuai dengan pola asuh masing-masing orang tua dengan anaknya. Sebelum saya mulai menyampaikan poin-poin penting argumentasi yang telah saya persiapkan, terlebih dahulu saya akan membidas beberapa poin rancu yang telah disampaikan oleh pihak pemerintah. Pihak pemerintah menyatakan bahwasanya mereka ingin melakukan suatu tes untuk menguji kelayakan orang tua sebelum memiliki seorang anak yang telah disusun oleh para ahli. Namun, apakah hal tersebut benar-benar diperlukan dan benar-benar efektif untuk memastikan orang tua akan bisa mengasuh anaknya dengan baik? Hanya dengan berdasarkan teori dari seorang ahli, apakah tim pemerintah sudah bisa menjamin hal tersebut bisa terjadi dan sudah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya apakah mekanisme yang mereka berikan tersebut benar? Karena untuk melaksanakan mekanisme tersebut tentu dibutuhkan dana dan biaya yang tidak sedikit, dan tentunya tidak semua orang mempunyai waktu untuk bisa mengikuti tes tersebut, serta tim pemerintah juga sebenarnya masih kurang melakukan riset dan juga meninjau ulang beberapa potensi terjadinya tindak kecurangan dan juga manipulasi saat pelaksanaan tes tersebut. Selanjutnya, pihak pemerintah juga mengatakan bahwa sebelum dilakukan tes uji tersebut mereka ingin memberikan pembekalan kepada pasangan suami istri. Namun, bukankah hal tersebut sudah ada pada status quo kami pada saat ini dan sudah terlaksana dengan sangat baik, Dewan Juri yang terhormat? Hanya dengan melakukan hal tersebut saja sebenarnya sudah cukup untuk membekali orang tua mengenai kiat-kiat untuk mengurus anak tanpa perlu diadakannya ujian lagi. Dan yang terakhir, pihak pemerintah terus-menerus membahas mengenai pola asuh orang tua yang menjadi penyebab utama kenakalan atau sikap anak yang tidak baik. Pada kenyataannya, sikap seorang anak tidak hanya ditentukan oleh pola asuh orang tua sendiri, namun juga dipengaruhi oleh banyak sekali faktor seperti lingkungan, pertemanan, dan lain sebagainya. Apakah dengan dasar pemikiran dan landasan pemikiran seperti itu tim pemerintah dapat memastikan jika argumen mereka benar? Maka dari itu saya di sini tetap meyakini kontra terhadap mosi perdebatan kita pada siang hari ini, dan saya akan menyampaikan dua buah argumentasi yang telah saya siapkan untuk menentang mosi perdebatan kita. Mengapa tes uji kelayakan yang diberikan kepada orang tua sebelum memiliki anak tersebut tidak layak untuk dilakukan? Karena dengan dilakukannya tes uji kelayakan sebagai syarat mereka untuk memiliki anak tersebut tidak menjamin mereka bisa menjadi orang tua yang layak. Dewan Juri yang terhormat, dengan melakukan suatu tes atau ujian tersebut untuk menilai kelayakan seorang orang tua dalam memiliki anak, mereka tidak bisa dibenarkan begitu saja. Mengapa demikian? Karena tes yang dibuat oleh suatu ahli tersebut tentunya didasarkan pada pemikiran kognitif seorang ahli itu sendiri. Apakah seseorang bisa dianggap layak menjadi seorang orang tua hanya dengan mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang ahli
Kita tentunya tidak bisa menjustifikasi kelayakan orang tua hanya dengan melalui tes uji kelayakan saja. Mereka perlu diberikan kesempatan untuk mempelajari secara langsung bagaimana cara menjadi orang tua yang baik melalui praktek dan juga tidak hanya dengan teori saja. Dewan juri yang terhormat, tes uji kelayakan bagi orang tua tersebut tidak bisa menjamin apa yang disasarkan oleh kubu pemerintah akan bisa tercapai dengan maksimal, karena pemerintah juga tidak bisa menghindarkan uji tes kelayakan tersebut dari tindak kecurangan yang mungkin terjadi. Bisa saja tes uji kelayakan orang tua tersebut justru menjadi suatu ajang bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan suatu tindakan korupsi maupun penyuapan kepada para orang tua yang ingin bisa cepat-cepat memiliki anak dan ingin jalur cepat untuk bisa lolos dari tes uji kelayakan tersebut tanpa ingin berusaha semaksimal mungkin. Bukankah hal tersebut percuma saja, Dewan Juri yang terhormat? Pihak pemerintah tidak memiliki jaminan apa-apa terkait dengan mekanisme yang telah mereka sebutkan tadi. Selanjutnya saya akan memasuki argumentasi kedua saya. Mengapa dengan melakukan tes uji kelayakan tersebut tidak menjamin orang tua bisa kompeten dalam mengurus seorang anak? Karena dalam mengurus seorang anak tidak hanya didasarkan pada teori saja. Karena menjadi orang tua dan mengurus seorang anak juga perlu yang namanya skill atau uji praktek. Kita tidak bisa menutup kemungkinan anak orang yang bisa menjawab teori-teori tersebut mungkin kebanyakan belum tentu bisa melakukan yang terbaik saat mereka menjadi orang tua dan tidak bisa dalam melakukan prakteknya. Mereka hanya bisa mempelajari teorinya, namun mereka tidak bisa mempraktekkannya secara langsung. Karena menjadi orang tua adalah suatu hal yang hanya bisa mereka lakukan dengan pengalaman langsung atau melalui learning by doing. Kalaupun orang tua sebelumnya belum mengerti secara pasti cara mengasuh dan pola asuh anak yang baik, mereka bisa belajar secara bertahap cara mengasuh anak yang baik tanpa perlu adanya tes terlebih dahulu. Kami dari tim oposisi menawarkan mekanisme yang lebih baik, yaitu tidak perlu adanya tes tersebut dan kita bisa melanjutkan program-program yang telah ada selama ini, yaitu program pembimbingan orang tua atau pembimbingan pranikah yang seharusnya lebih efektif dan efisien untuk dilakukan bagi pasangan suami istri yang ingin memiliki anak ke depannya. Seperti yang sudah ada saat ini, berbagai program penataran dan pembekalan dari Posyandu lebih baik dikembangkan lebih lagi dengan dana pemerintah daripada membuang uang tersebut secara percuma untuk melakukan tes uji kelayakan kepada para orang tua sebelum mereka memiliki anak. Melalui Posyandu maupun kegiatan ibu-ibu PKK, pasangan suami istri tersebut bisa mempelajari lebih jauh dan praktek langsung mengenai pola asuh yang baik bagi tumbuh kembang seorang anak, serta mengikuti berbagai pelatihan seperti pelatihan membuat MPASI, penanganan anak, membuat makanan yang bergizi, penanganan ketika anak sakit dan juga tantrum, dan juga lain sebagainya, serta mereka bisa menjadi lebih berpengalaman dalam menghadapi persoalan-persoalan tentang anak. Hal tersebut tidak bisa dilakukan hanya dengan uji kelayakan orang tua melalui tes saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.